Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Amanda Putri. Saya mahasiswa baru di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancabakti Palu atau STIP. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan mempresentasikan tugas pengantar bisnis dan kewirausahaan analisis SWOT. Latar belakang masalah, analisis SWOT, Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats, telah menjadi salah satu alat yang berguna dalam dunia industri. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan untuk digunakan sebagai aplikasi alat bantu pembuatan keputusan dalam pengenalan program-program baru di lembaga pendidikan kejuruan. Pengujian eksternal dan internal yang terstruktur adalah sesuatu yang unik dalam dunia perencanaan dan pengembangan kurikulum lembaga pendidikan. Lingkungan eksternal mempunyai dampak yang sangat berarti pada sebuah lembaga pendidikan. Administrator atau pengelola sekolah kejuruan harus berperan sebagai penggagas atau inovator dalam merancang masa depan lembaga yang mereka kelola. Strategi-strategi baru yang inovatif harus dikembangkan untuk memastikan bahwa lembaga pendidikan akan melaksanakan tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan masyarakat mendatang. Landasan teori, analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk memutuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan atau strengths dan peluang atau opportunities, namun secara bersamaan dapat minimalkan kelemahan atau weaknesses dan ancaman atau threats. Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan pembangunan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan. Dengan demikian, perencanaan strategis harus menganalisis faktor-faktor strategis perusahaan atau kekuatan, peluang, kelemahan, dan ancaman dalam kondisi yang ada pada saat ini. Hal ini disebut dengan analisis situasi. SWOT adalah singkatan dari lingkungan internal strength dan weakness, serta lingkungan eksternal opportunities dan threats yang dihadapi dunia bisnis. Analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal peluang atau opportunities dan ancaman atau threats dengan faktor internal kekuatan atau strengths dan kelemahan atau weaknesses. Terdapat dua faktor pokok yang akan mempengaruhi keempat komponen dasar pada analisis SWOT, yaitu yang pertama, faktor internal atau strength dan weakness. Untuk faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam terdiri dari dua poin, yaitu kekuatan dan kelemahan atau strength dan weaknesses. Keduanya akan berdampak lebih baik dalam sebuah penelitian ketika kekuatan lebih besar dibandingkan kelemahan. Dengan demikian, kekuatan internal yang memaksimum jelas akan memberikan hasil penelitian yang jauh lebih baik. Adapun bagian-bagian dari faktor internal itu sendiri, antara lain sumber daya yang dimiliki, keuangan atau finansial, kelebihan atau kelemahan internal organisasi, serta pengalaman-pengalaman organisasi sebelumnya, baik yang berhasil maupun yang gagal. Baiklah, yang kedua yaitu faktor eksternal atau opportunities dan threats. Merupakan faktor dari luar entitas, di mana faktor ini tidak secara langsung terlibat pada apa yang sedang diteliti dan terdiri dari dua poin, yaitu ancaman dan peluang atau opportunities dan threats. Adanya peluang serta ancaman ini tentu saja akan memberikan data yang harus dimasukkan dalam jurnal penelitian sehingga menghasilkan strategi untuk menghadapinya. Beberapa poin yang termaksud pada faktor eksternal antara lain tren, budaya, sosial politik, ideologi, maupun perekonomian, sumber-sumber permodalan, peraturan pemerintah, perkembangan teknologi, peristiwa-peristiwa yang terjadi, dan lingkungan. Baiklah, sekarang saya beralih ke pembahasan. Di sini saya mengambil warung makan bakso. Yang pertama, strength atau kekuatan. 1. Jujur dan amanah dalam proses produksi. 2. Harga per porsi bakso yang merakyat tentunya. 3. Kualitas dan rasa terjamin. 2. Weaknesses atau kelemahan. 1. Bahan baku bakso yang mudah membusuk bila tidak habis dalam satu hari. 2. Minimnya modal untuk tenaga kerja, sehingga bahan yang diproduksi kurang banyak. 3. Harga yang tidak menentu, dikarenakan harga bahan yang naik atau turun. Yang ketiga, opportunity atau peluang. 1. Digemari sebagian besar masyarakat. 2. Budaya masyarakat yang konsumtif.
Tidak dapat dikonsumsi semua kalangan kecuali balita. Yang keempat, threats atau ancaman. 1. Jumlah kompetitor terus meningkat. 2. Munculnya produk baru yang lebih unggul. 3. Kenaikan bahan baku karena imbas kenaikan BBM. 4. Terkadang pembeli mudah bosan. Sekarang kita beralih ke slide terakhir, yaitu kesimpulan. Menurut saya, usaha bakso merupakan usaha yang sangat menjanjikan karena akan menghasilkan omset yang tinggi. Namun, para wirausaha harus tetap memperhatikan kualitas agar tidak mengecewakan konsumen. Seorang wirausaha harus memiliki SWOT yang kuat dalam perusahaannya dan harus bisa menganalisa SWOT demi mengembangkan usahanya agar lebih baik dan lancar, agar tidak menimbulkan kegagalan usaha di tengah jalan. Seorang wirausaha harus memiliki planning yang semaksimal mungkin agar usaha berkembang dengan cepat dan harus bisa mencari cara agar usaha yang sedang dijalankan bisa menjadi bahan promosi atau endorse di kalangan milenial atau food vlogger. Baiklah, jadi sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.